Shalom beloved people, selamat berjumpa kembali dalam pengajaran firman iman kali ini. Minggu lalu kita telah diingatkan oleh perkataan Yesus bahwa di dalam kerajaan Allah, kepemilikan didahului oleh pengakuan. Pada dasarnya Yesus berkata bahwa umat Tuhan dapat memiliki apapun yang mereka katakan. Tetapi mereka bukannya dengan iman yang konsisten memperkatakan apa yang mereka inginkan, malahan mereka terus memperkatakan situasi dan keadaan yang sedang mereka jalani atau hadapi. Akibatnya umat Tuhan bukannya keluar dari situasi dan kesulitan yang sedang mereka hadapi, tetapi terus hidup di dalam masalah dan kesulitan itu. Situasi mereka tidak berubah, dan kualitas kehidupan mereka tidak bertumbuh menjadi semakin baik. Lukas pasal 17 ayat 5 dan 6 mengatakan, "Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, 'Tambahkanlah iman kami.' Jawab Tuhan, 'Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu.'" Sedangkan Markus 11 ayat 23 mengatakan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Dalam Markus 11 ini, Yesus mengatakan bahwa kita perlu percaya bahwa apa yang kita katakan akan terjadi. Ini sesuatu yang sangat sederhana. Yesus tidak mengatakan bermacam-macam hal. Yesus hanya mengatakan bahwa yang perlu kita percayai adalah apa yang kita katakan akan terjadi. Sekali lagi, Yesus berkata, kita perlu percaya bahwa apa yang kita katakan akan terjadi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin pikiran kita sudah mengetahui dan kita sudah sering mendengar hal ini. Akan tetapi yang penting adalah bahwa hati kita dapat menerima, hati kita dapat mengaminkan, hati kita dapat sepakat dengan Tuhan, menerima bahwa Tuhan telah mengatakan apa yang kita katakan akan terjadi. Nah, ini kita perlu menerima, hati kita menyerap itu dan mempercayainya sungguh-sungguh bahwa apa yang kita katakan akan terjadi. Ini bukan soal betapa besarnya iman kita atau berapa hebatnya iman kita. Yesus mengatakan itu dalam Lukas 17 ayat 5 dan 6 yang kita sudah baca sebelumnya. Ini adalah soal mempercayai bahwa apa yang kita katakan itu akan terjadi. Itu saja. Percaya bahwa apa yang kita katakan akan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan demikian. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang kita katakan akan terjadi. Jadi kita perlu mempercayai firman Tuhan, atau dengan kata lain kita perlu mempercayai bahwa firman Tuhan sudah mengatakan kalau kita berkata-kata, kita akan memiliki apa yang kita katakan itu. Percaya bahwa apa yang kita katakan akan terjadi. Bahkan kalaupun iman kita hanya sebesar biji sesawi, yang merupakan benih berukuran paling kecil, asalkan kita percaya bahwa apa yang kita katakan akan terjadi, maka apa yang kita katakan itu akan terjadi. Sederhana. Percaya. Yesus berkata, jangan bimbang. Hatinya tidak bimbang, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi. Sesederhana itu iman Allah Bapa kita, dan Yesus menyingkapkan ini sebab Allah mau kita mengikuti imannya dan beroperasi seperti Dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, percaya bahwa apa yang kita katakan akan terjadi. Ini bukan sekedar mempercayai apapun juga, no. Spesifik, percaya bahwa apa yang kita katakan akan terjadi. Jangan tangkap ini dengan nalar kita, tapi tangkap dengan hati kita. Sungguh-sungguh mempercayai apa yang aku katakan akan terjadi. Sungguh, apa yang aku katakan akan terjadi. Percayai itu. Sungguh, apa yang aku katakan akan terjadi. Tangkap itu dengan hati kita. Terima itu di dalam hati kita. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jika dengan cara demikian Allah menciptakan langit dan bumi, dengan cara demikian kita
juga akan memiliki apapun yang kita butuhkan dalam hidup yang kita jalani ini. Yesus menyingkapkan hal ini. Pengakuan mendahului kepemilikan. Engkau akan memiliki apapun yang kau katakan. Percayai perkataan Yesus dalam Markus 11 ayat 23 ini. Dan jadilah konsisten dalam perkataan kita. Ingat bahwa perkataan kita bukanlah untuk membuat orang lain kagum mendengar kita, takjub melihat, wow, betapa besarnya iman kita. Tidak, yang penting adalah bahwa ketika kita berkata-kata, kita mempercayai bahwa apa yang kita katakan itu akan terjadi. Ketika kita berkata-kata, kita mempercayai bahwa apa yang kita katakan itu akan terjadi. Itu saja, percaya perkataan kita pasti terlaksana. Percaya bahwa perkataan yang kita ucapkan itu pasti terlaksana. Itulah yang Yesus katakan sebagai hal yang penting. Sebab kata-kata dengan percaya bahwa apa yang kita katakan itu akan terjadi, itulah yang akan membuat perkataan kita sungguh-sungguh akan terjadi. Percayailah hal ini sungguh-sungguh. Sekali lagi, percayai hal ini sungguh-sungguh, karena ini adalah firman Tuhan yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Amin. Secara sederhana, Yesus menunjukkan, mengajar kepada kita untuk mempercayai bahwa perkataan kita akan sungguh terjadi. Mempercayai bahwa perkataan kita akan sungguh terjadi, karena itu adalah perkataan Yesus, maka pada dasarnya ini berarti bahwa kita mempercayai Yesus dan mempercayai firman-Nya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini secara khusus kita akan memperkatakan hal-hal yang berhubungan dengan pertumbuhan kekuatan rohani kita. Ingat sekali lagi bahwa pengakuan mendahului kepemilikan. Jadi bukan usaha kita, persiapan kita yang menyebabkan pertumbuhan. Ya, tapi mulainya tidak di usaha kita, tapi mulainya di pengakuan kita akan pertumbuhan rohani. Kita mengakui bahwa kita memiliki pertumbuhan kekuatan rohani dalam hidup kita. Nah, ini akan menyebabkan sungguh pertumbuhan itu akan terjadi. Dan kalaupun untuk itu dibutuhkan persiapan, maka adalah pengakuan kita yang mengawali semua itu, yang menyebabkan akan terjadi pekerjaan kuasa Allah yang akan mendorong dan menguatkan kita untuk membuat persiapan apapun sesuai yang dibutuhkan untuk menghasilkan pertumbuhan itu. Haleluya. Oke, mari kita mulai. Kolose 1 ayat 10 sampai 11. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kolose 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Katakan, aku bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Allah. Aku dikuatkan dengan segala kekuatan sesuai dengan kuasa kemuliaan Tuhan. Aku telah dilepaskan dari kuasa kegelapan dan telah dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Katakan, aku lahir dari Allah dan aku memiliki iman yang mengalahkan dunia, tersimpan di dalam diriku, sebab terlebih besar Dia yang ada di dalam diriku daripada dia yang ada di dalam dunia. Nehemia 8 ayat 10. For the joy of the Lord is your strength. Sebab sukacita dari Tuhan adalah kekuatanmu. Mazmur 27 ayat 1 dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar?
Filipi 4 ayat 13, I can do all things through Christ who strengthened me. Saya dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan, sukacita Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan sendiri adalah kekuatan dan benteng hidupku. Aku dapat melakukan segala sesuatu karena Kristus sendiri yang menguatkan aku. Filipi 4 ayat 7 dan 8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji, yaitu segala yang baik, murni, sempurna, manis, dan merupakan hal yang baik untuk diperkatakan, itulah yang kupikirkan senantiasa. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Katakan, aku tidak membiarkan perkataan yang kotor dan segala perkataan yang sudah dicemari oleh iblis dan segala tipu muslihatnya, termasuk segala perkataan keraguan, kecemasan, ketakutan, dan kebimbangan. Aku tidak membiarkan segala perkataan itu keluar dari mulutku. Yang keluar dari mulutku hanyalah perkataan yang baik, serta membangun, sehingga dimanapun juga dan kepada siapapun juga yang mendengarnya, semua beroleh kasih karunia, termasuk diriku sendiri. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Yohanes 10 ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Katakan, aku terus memperkatakan kebenaran firman Allah dengan penuh kasih, dan aku bertumbuh di dalam segala hal ke arah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang dapat merebut aku dari tangan Bapa. Aku memiliki hidup yang kekal. Hanya damai sejahtera Allah yang kuizinkan memerintah di dalam hatiku, dan aku menolak untuk membiarkan kekhawatiran akan apapun juga mencemari hatiku. Amsal 4 ayat 21-22. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Markus 16 ayat 17-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Katakan, aku tidak akan membiarkan firman Tuhan menjauh dari mataku, karena Dia adalah kehidupan bagiku. Aku telah menemukannya, dan Dia adalah kesehatan dan kesembuhan bagi seluruh tubuhku. Aku adalah orang percaya, karena itu tanda-tanda ini menyertai aku. Di dalam nama Yesus aku mengusir setan-setan. Aku berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Aku meletakkan tangan atas orang sakit, dan mereka pulih dan sembuh sempurna. 2 Korintus 6 ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup, menurut firman ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 2 Petrus 1 ayat 3-4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib.
Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan dapat melawan kita? Katakan, Tuhan ada di pihakku. Tuhan ada bersama aku sekarang. Siapa yang dapat melawan aku? Sebab Tuhan telah menganugerahkan kepadaku segala sesuatu yang berguna untuk kehidupan dan kesalehan. Sebagai anak-anaknya, aku mengambil bagian dalam kodrat ilahi, yaitu sifat ilahi Allah sendiri, dan diluputkan dari kebinasaan yang ada di dalam dunia ini. Matius 16 ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Yohanes 16 ayat 23-24, pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Katakan, Yesus telah memberikan kepadaku otoritas untuk mempergunakan namanya. Apa yang kuikat di dunia ini terikat di sorga, dan apa yang kulepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Karena itu, dalam nama Yesus aku mengikat segala pemerintah, penguasa, penghulu dunia kegelapan. Dalam nama Yesus aku mengikat dan meruntuhkan roh-roh jahat di udara dan melucuti mereka menjadi tidak berdaya dan tidak dapat melakukan apapun terhadap aku. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kolose 2 ayat 10, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Katakan, aku telah dipenuhi di dalam Kristus, aku komplit di dalam Dia, yang adalah kepala segala pemerintah dan penguasa. Sebab aku ini buatan Allah sendiri, diciptakan di dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya, untuk aku jalani dalam hidupku. Dalam nama Yesus aku deklarasikan ini. Amin. Haleluya. Allah menciptakan alam semesta ini dengan mengucapkannya. Demikian juga kita yang diciptakan Allah serupa dan segambar dengan Dia. Kita pasti akan memiliki semua yang kita ucapkan. Jangan bimbang akan hal ini. Karena desain ilahi Allah, perkataan menjadi hal yang paling berkuasa di seluruh alam semesta. Kita anak-anaknya jangan sampai tidak menyadari akan hal ini. Sebagai anak-anak Allah dan tubuh Kristus yang hidup di dunia ini, kita perlu benar-benar menyerap kebenaran ini dan menerapkannya. Sehingga dengan demikian, kita dapat merubah kehidupan kita dan bahkan dunia tempat kita hidup ini. Amin. Haleluya. Sebelum kita menerima doa berkat, saya akan berdoa untuk semua yang sakit dan untuk segala kebutuhan Anda sekalian. Mari kita berdoa. Bagi yang sakit, taruhkan tanganmu di tempat yang sakit dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Karena ada tertulis oleh bilur Yesus, kamu sudah sembuh, maka dalam nama Yesus, iblis angkat setiap gejala yang kamu coba tunjukkan untuk membuat umat Tuhan berpikir dan percaya bahwa mereka belum sembuh, bahwa mereka sakit. Yang segala tipu musyiat, segala gejala yang kamu tunjukkan untuk membuat umat Tuhan berpikir bahwa firman Tuhan tidak bekerja pada mereka, bahwa firman Tuhan tidak benar dan bahwa mereka masih sakit. Angkat setiap gejala itu dalam nama Yesus. Aku hancurkan dalam nama Yesus semua kuasa sakit penyakit, kelemahan tubuh. Dalam nama Yesus, aku perkatakan, jadilah sembuh, sehat, sempurna, pulih sempurna. Dalam nama Yesus. Sebab oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh, jadilah sembuh. Amin. Sekarang mari angkat tanganmu untuk segala kebutuhan yang kau miliki di hadapan Tuhan. Aku perkatakan
Ada tertulis, Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Karena itu dalam nama Yesus, setiap kebutuhan yang dimiliki oleh umat Tuhan, semuanya dipenuhi menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan sendiri. Iblis menyingkir dari hidup mereka, berhenti mencuri dari hidup mereka, dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus, mereka Tuhan pastikan suplai supranatural surga sampai kepada tiap-tiap orang. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jika Anda memiliki permohonan doa dan kesaksian yang Anda rindu sampaikan, yang Anda butuhkan dukungan doa, sampaikan ke alamat email yang ada di layar ini. Kami akan mendukung Anda dalam doa, dan kesaksian Anda akan memberkati banyak orang. Haleluya. Mari, tiba saatnya kita menerima berkat dari Tuhan. Sekali lagi angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, dan curah darahnya karena penebusan yang sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu segala kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor, dan apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun, dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Sebab tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan berjumpa lagi dalam pengajaran firman iman berikutnya. Tetap sukacita, kuat dalam Tuhan, dan terus konsisten dalam perkataanmu. Memperkatakan apa yang engkau ingin miliki. Jangan terus-terus memperkatakan segala situasi dan kesulitan yang engkau hadapi. Sebaliknya, firman Tuhan berkata, katakan apa yang engkau ingin miliki, maka engkau akan memilikinya. Haleluya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.